Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Dewi Puspitasari, NIM 190512141060 dari Sistem Informasi 2019B akan menjelaskan tentang FTP dan mail server serta simulasinya pada Cisco Packet Tracker. Pertama-tama, kita akan membahas tentang FTP server terlebih dahulu. Apa sih itu FTP? FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user bisa download ataupun upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau perangkat fisik lainnya. Fungsi dan kegunaan FTP. 1. Melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. 2. Menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. 3. Mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. 5. Mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentifikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lainnya terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang dilakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci akses untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kita bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Perintah dasar FTP yang pertama adalah koneksi ke FTP server dari PC client dengan perintah FTP, kemudian alamat FTP servernya. Yang kedua yaitu adalah melihat direktori server dengan perintah dir. Yang ketiga adalah mengupload file dari PC client ke server menggunakan perintah put, kemudian nama filenya apa. Kemudian keempat yaitu adalah mendownload file dari server ke PC client menggunakan perintah get, kemudian nama filenya apa. Dan perintah yang kelima adalah perintah untuk keluar dari koneksi FTP server menggunakan perintah quit. Selanjutnya adalah simulasi jaringan FTP di Cisco Packet Tracker. Berikut ini adalah percobaan dari jaringan FTP server. Pertama-tama kita buat dulu skema jaringannya terlebih dahulu. Seperti ini di Cisco Packet Tracker. Seperti ini. Kemudian, pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik terutama pada PC1, PC4, laptop, dan smartphone tersambung dengan file server dengan IP 434343.2. Kita ke PC1, kita ke desktop, kita ke command prompt, kita ketik ping untuk memastikannya, ping 43.43.43.2. Kita tunggu sampai ada balasan. Jika sudah ada balasan, berarti ini sudah terkoneksi dengan baik. Kita lakukan hal yang sama pada PC4. Ping 43.43.43.2. Sudah ada balasan juga, yang berarti ini sudah terkoneksi dengan baik juga. Kita lanjut ke laptop,
Kita lakukan hal yang sama. Sudah ada balasan juga, yang berarti ini sudah terkoneksi dengan baik juga. Kita lanjut ke smartphone, kita lakukan hal yang sama. Sudah ada balasan juga, yang dipastikan ini sudah terkoneksi dengan baik juga. Lanjut ke perintah selanjutnya, itu adalah nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user coba dengan password coba dengan akses full. Kita klik FTP server, klik service, klik FTP, kemudian kita tulis username-nya coba dengan password coba dengan akses full. Kita klik semuanya ini pada kotaan ini. Kemudian kita add, kita tambahkan, lalu kita keluar saja. Lanjut ke perintah berikutnya. Pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan PC1 dengan isi pesan, ini isi pesan dari PC1. Kita ke PC1, ke text editor, lalu kita tulis pesannya. Ini isi pesan dari PC 1. Lalu kita klik file, kita save dengan nama pesan PC 1. Kita klik OK. Lanjut ke perintah berikutnya, yaitu adalah kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan pada PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita ke command prompt PC1, kita tulis dir. Ini yang berarti sudah tersimpan di server PC1-nya. Kemudian buat koneksi FTP server 43.43.43.2 dengan username dan password yang telah kita buat tadi. Lalu upload file pesan PC1.txt ke server menggunakan perintah put pesan PC1.txt. Seperti gambar ini. Lalu pastikan file tersebut sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Kita lakukan, kita tulis FTP 43.43.43.2 dengan username-nya coba, passwordnya juga coba. Kemudian kita upload dengan perintah put pesan PC1.txt. Sudah terupload, lalu kita pastikan apakah memang sudah benar-benar terupload. Nah, ini di sini sudah ada tulisan pesan txt, yang berarti ini sudah terupload di servernya. Dan kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu adalah pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5, lalu kita coba download file pesan PC1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Oke. Kita lakukan ke laptop. Kita ke command prompt, kita tulis FTP 43.43.43.2. Username-nya sama coba, kemudian password-nya juga coba. Lalu kita untuk mendownload, kita tulis get pesan PC1.txt. Nah, ini sudah terdownload, sudah ada tulisan transfer complete, dan untuk memastikan kita tulis dir. Nah, sudah terdownload di laptop. Lalu kita keluar dari laptop, kemudian kita lanjut
pada perintah berikutnya yaitu adalah file yang sudah terdownload di laptop kita buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Lalu kita kembali lagi ke laptop, kita ke text editornya laptop, kita klik file, kita klik open, pesan PC1 kita buka. Oke, nih sudah sama dengan isi pesan yang tadi kita upload dan kita download. Ini isi pesan dari PC1. Yang berarti ini sudah selesai simulasi jaringan FTP-nya dan berjalan dengan baik. Lanjut ke mail server. Apa sih itu mail server? Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi yang berbentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespons setiap email yang masuk. Web mail server. Web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, kemudian POP3 atau Post Office Protocol V3, dan IMAP. Kemudian SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirim email ke alamat email lain yang dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Jenis-jenis mail server. Yang pertama adalah SendMail, adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Yang kedua yaitu adalah Postfix, merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya, Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta MacBook 10. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Kemudian yang ketiga adalah Gmail yang disebut-sebut sebagai server teraman dari sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Gmail belum memiliki celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Gmail telah digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Berikut adalah percobaan dari simulasi jaringan mail server. Pertama-tama kita gambarkan dulu skema jaringan mail server seperti ini. Ada Cisco Packet Tracker seperti ini, yang dimana sebenarnya ini sama dengan skema jaringan FTP server. Kemudian pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone, dapat sambung dengan DNS server dan mail server. Kita lakukan. Kita ke command prompt. Untuk melakukannya kita perintahkan ping, kemudian
kemudian 33.33.33.1 memastikan jaringannya sudah terhubung atau baik dengan DNS server. Menunggu hingga mendapatkan balasan. Jika sudah ada balasan seperti ini, maka sudah dipastikan terhubung dengan baik. Kemudian lanjut ping 43.43.4. Menunggu balasan juga. Jika sudah ada balasan dari mail server, dapat dipastikan bahwa PC1 terkoneksi dengan baik pada mail server. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada PC4. Kita command prompt ping 33.33.33.1. Sudah ada balasan, berarti PC4 sudah terhubung dengan baik dengan DNS. Kemudian lanjut ke ping 43.43.43.4. Sudah mendapatkan balasan yang berarti PC4 juga terhubung dengan baik pada mail server. Lanjut ke laptop, kita lakukan hal yang sama. Sudah ada balasan, berarti sudah terhubung dengan baik. Kita lanjut. Sudah ada balasan juga. Berarti dapat dipastikan bahwa laptop sudah terhubung baik pada DNS server dan mail server. Kemudian lanjut ke smartphone. Kita ke desktop, command prompt, lakukan yang sama. Sudah ada balasan juga, berarti sudah terhubung dengan baik. Lanjut. Juga sudah ada balasan. Berarti dari sini sudah dapat dipastikan bahwa PC1, PC4, laptop, dan smartphone terhubung dengan baik pada mail server dan DNS server. Dan lanjut ke perintah berikutnya, yaitu adalah tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Kita lakukan ke DNS, lalu kita ke service, kita ke DNS. Kemudian kita tambahkan yaitu adalah mailku.com dengan tipe A-record, alamatnya adalah 43.43.43.4. Kita tambahkan, lalu kita save. Oke. Kita keluar saja, setelah itu lanjut ke perintah berikutnya yaitu adalah jalankan perintah nslookup untuk memastikan apakah mailku.com sudah terhubung pada PC1 dan laptop. Lakukan. Kita ke command prompt kembali. Kita ketik nslookup mailku.com. Ya, sudah terhubung dengan server mailku.com. Dan kita lakukan hal yang sama pada laptop. nslookup mailku.com. Ini juga sudah terhubung dengan baik. Kemudian lanjut ke perintah berikutnya yaitu adalah pada mail server kita aktifkan server email dan buat dua akun email pengguna, yaitu akun 1 adalah user 1 dan akun 2 itu adalah user 2 dengan domain name-nya adalah mailku.com. Kita ke mail server, kemudian ke service, lalu ke email, kemudian kita tulis domain name-nya adalah mailku.com, lalu kita setting. Kemudian usernya adalah user 1 dengan passwordnya adalah user 1 juga agar lebih mudah. Kemudian akunnya adalah, maksud saya akun yang kedua adalah user 2 dengan passwordnya juga sama, itu adalah user 2 untuk memudahkan. Lalu kita tambahkan saja seperti ini, sudah kita close. Lalu kita lanjut ke perintah berikutnya yaitu adalah pada PC1, konfigur aplikasi mail client dan coba kirim email user 1 itu adalah PC1 ke user 2 yaitu adalah laptop.
ke PC1, kita ke email ini, namanya akun di PC1 adalah user1 dengan email address-nya adalah user1@mailku.com, dengan incoming mailnya adalah mailku.com, outgoing mailnya adalah mailku.com juga, terus username-nya adalah user1 dengan passwordnya sama adalah user1. Kemudian kita save. Lalu perintah berikutnya adalah kita buat pesan ke user 2, yaitu adalah laptop, dengan subjeknya adalah tes 1, dengan isi pesan adalah ini pesan dari PC1. Kita ke compose untuk membuat pesan, kemudian untuk user 2 @mailku.com dengan subjeknya itu adalah tes 1, kemudian pesannya adalah ini pesan dari PC1, kemudian kita send. Sudah, ini sudah dikirim. Lalu kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu adalah lalu kita konfigur aplikasi MyChat pada laptop. Kita coba klik tombol revise seperti pada gambar berikut. Jadi kita konfigur pada laptop terlebih dahulu. Kita ke email, kita ini adalah user 2 karena ini masih manual, kita konfigur dulu karena belum dikonfigur. Kedua, dengan email address-nya adalah user2@mailku.com dengan income filenya sama, outgoing-nya juga sama, username-nya adalah user2 dengan password-nya adalah user2. Kita save, lalu kita receive. Sudah ada pesannya dari PC1. Kita coba buka. Nah, seperti ini sudah. Lalu kita keluarkan. Nah, di sini juga sudah ada gambarnya, sudah ada statusnya bahwa ini sudah diterima. Kemudian perintah selanjutnya adalah pada aplikasi mail client di laptop, coba replay email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek PC1 kembali apakah email replay sudah masuk atau belum. Dalam laptop ini kita replay, kita tulis pesan sudah diterima seperti ini saja. Lalu kita send. Sudah, ini ada statusnya. Lalu kita lihat di PC1 kita receive lagi. Nah, sudah ada pesannya, kita buka. Nah, ini ada pesannya, pesan sudah diterima. Berarti sudah selesai. Ini ada statusnya juga, receiving mail dari server mailku.com, berarti sudah disampaikan, sudah dapat terima balasan juga. Berarti simulasinya sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Sekian penjelasan saya tentang FTP dan mail server serta simulasinya pada Cisco Packet Tracker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.